Oke, kultum tentang Ramadan saya lanjutkan. 4 yang membatalkan pahala puasa perkataan kotor itu ada yang membagi jadi 3 ya. Jadi kalau dipanjangkan jadi 6. 6 yang membatalkan pahala puasa perkataan kotor bisa dijabarkan jadi perkataan misoh-misoh, terus kata-kata yang menyakitkan dengan membentak. Ada namimah. Oh, namimah apa? Sumpah palsu. Sumpah palsu itu seperti apa? Ini kalau di negara Islam sering, ya, negara yang menggunakan hukum Islam. Kenapa? Sumpah palsu di negara Islam itu sumpah ya, itu dijadikan sebagai alat bukti. Ya, sumpah itu jadi alat bukti, istilahnya alibi untuk mengakui. Ini ayamnya siapa? Ini ayamnya saya, demi Allah. Itu sudah berhak. Itu sudah bisa. Itu kok sumpah palsu di bulan Ramadan membatalkan pahala puasa. Ini di hukum Islam ya. Kalau di sini gimana? Ini ayammu. Kok disopo, jari sopo, ora ada bukti ini, ora ada sertifikat ini, nunggu nusa ngono ya. Bener ya? Ono sertifikat ayam barang. Ora ono. Nih kira-kira untuk duit tiba apa ono pitik ucul ini ayamnya siapa? Kalau di sana di hukum Islam menggunakan hukum fikih itu sumpah dijadikan bukti ya, bukti atau istilahnya apa ya? Bukti akurat ya, bukti akurat, bukti alibi bahwa itu sah. Yang keenam, namimah. Namimah itu adu-adu. Adu domba. Dulu pernah ya. Biasanya ini kalau di usia kalian adu domba itu biasanya apa istilahnya ya, rebutan pacar ya. Apa? Oh, iku anu ngono, ngomongi elek-elek ngono iku lho ya. Iku ngedu wong kan. Ngomongi elek-elek nomburine terus ben serik, itu mengadu domba. Ben wong serik itu mengadu domba. Sering enggak? Pernah ya, pernah merasakan ya. Ada. Ini 6 yang membatalkan puasa, seharusnya 4. Saya baca itu kebanyakan 4 ya. Ini bisa masuk ke nomor 4, tapi saya lihat di tempat lain ya, di riwayat lain itu 6 ini. Tadi ada pertanyaan ya, pertanyaannya apa tadi? Bagaimana melihat dengan nafsu ke istrinya, barangkali nganten anyar ya, meposo nganten anyar. Bener enggak? Oh, itu membatalkan pahala puasa enggak? Nah, ayo. Ada sebuah hadis ya. Hadis riwayat, oh bukan hadis sih, qaul athar bukan hadis. Karena yang meminta hukum itu ke sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat yang terkenal ahli tafsir Quran. Ahli tafsir Quran, sampai ada hadisnya. Ahli tafsir Quran sahabatku yaitu Ibnu Abbas. Ada seseorang yang datang ke sahabat Ibnu Abbas bertanya, sahabat Ibnu Abbas, bagaimana hukumnya mencium istri? Jawab sahabat Ibnu Abbas gimana? Boleh. Si A, ini A ya, 2 orang yang tanya. Si A tadi pulang ya. Lalu si B ada datang orang lagi bertanya, bagaimana hukumnya mencium istri? Istri lo ya, orang pacar lo ya, istri lo ya. Ini pacar aja takok ya. Haram. 2 hukum yang berbeda. Lalu si B tadi pulang, ketemu dengan si A. Jagong-jagong tanya, dari mana? Dari sahabat Ibnu Abbas. Apa? Bertanya tentang masalah hukum. Hukum tentang apa? Bagaimana? Kalau ada hukum dari seorang sahabat kan sudah agak langka. Ya, setelah Rasulullah meninggal, sahabat itu agak langka. Agak langka gimana? Banyak yang meninggal ketika banyak yang murtad. Ya, ketika di perang terus banyak yang murtad. Mereka berperang meninggal sampai 70 sahabat yang hafal Quran ya. Hafal Quran meninggal, agak langka. Ya.
Setelah bertemu si A dan si B, istilahnya bukan rumpi ya, diskusi. Kamu bertanya apa? Bertanya tentang mencium istri, hukumnya boleh. Loh, saya juga tanya gitu kok. Tapi kok kenapa jawabannya haram? Kedua orang tadi kembali ke sahabat Ibnu Abbas, klarifikasi, istilahnya klarifikasi ya. Sahabat Ibnu Abbas, Al-Quran itu ada satu atau dua? Satu. Kenapa kok menghukumi kami berbeda? Nah, bertanya, kenapa menghukumi kami berbeda? Si A boleh, saya haram. Jawabannya Ibnu Abbas, santai. Si A itu orangnya itu sudah manula, gampang ya, sudah tua, manula. Istrinya juga sudah manula, ya. Kira-kira mencium kalau sudah tua itu ada nafsunya enggak? Ya, takut mbah-mbahmu ya. Takut baik kocomu. Baik tonggomu daerah ono ya. Kalau sudah tua, saling tua, kira-kira masih ada nafsu enggak? Ya, kira-kira ya Anda kira-kira logikanya gimana? Takut kowe kita kowe tua wis ora iso jawab aku. Nah, iku sing ora normal ya. Sing ora normal iku kakean nutrisi iku. Ha iku kakean nutrisi iku. Iku kakean nutrisi. Ya Kak, bukan memperkosa anak, tinggal pasangane. Nek pasangane padha mbae kan kira tau dhewe, bener ya? Nah, kira-kira wis mbah. Terus istrinya ya mbah. Mbah karo mbah kira-kira berciuman itu ada nafsu enggak? Nah, enggak ada nafsu. Sedangkan yang si B yang tanya masih muda, istrinya masih muda. Ketika mencium ada nafsu enggak? Ono greng gak? Ono greng, ono istilahnya ono setrume gak? Oh, bahasanan setrume gak? Karena ada setrumnya maka haram, enggak boleh berciuman di bulan, di siang hari bulan puasa karena membatalkan pahala puasa. Ini kembali istilahnya gone ilmu usul fikih itu dicari ilate. Titiknya apa? Kenapa yang ini boleh? Kenapa yang ini tidak boleh? Titik persekutuannya apa? Titik apa istilahnya? Titik temunya apa? Yang tidak boleh itu ketika ada nafsu syahwatnya. Nah, usia 50 nganggo skincare ya, skincare ije celing-celing ngono, masih nafsu ndak? Nah, itu titik temunya, titik apa istilahnya ya? Di situ. Ada nafsu ndak? Ya, tinggal bukan masalah usia, masih ada nafsu ndak? Yang dilihat masih ada nafsu ndak ketika melihat A. Jadi ini itu diambil dari hadisnya, bukan hadis ya, qaul athar. Kalau hadis dari Rasulullah, kalau dari sahabat tabi'in itu qaul athar ya. Ya, sudah tahu kan? Loh, pegangan tangan. Wah, kamu terlalu apa? Nek pengantin anyar memang hati-hati. Nek ora jarak, ora apa-apa ya, tapi mbok jarak. Ora jarak piye nyekel. Saya meh barangkali mlaku ngeterno pasar ngono ya. Ngeterno pasar meh ditabrak motor, meh tabrak apa mobil ngono ora mbok tarik ngono. Oh, gak usah pegangan. Membatalkan. Oh, iku ya bahaya. Wah, iku kakenane iki delok apa iki delok drakor ya. Kalau bolpen jatuh berpegangan tidak sengaja, harus tahu diri ya. Tahu diri. Ini yang ditanya ini suami istri sah atau pacaran itu. Bolpen suami istri bolpen. Ini kakek dulu iklan Rexona iku no. Iklan Rexona kan zaman dahulu gitu ya. Rexona atau X-Ax ya. Ax. Melihat dengan nafsu itu membatalkan pahala puasa. Kalau melihat TV gimana? TV biasanya gue delok drakor, delok YouTube. Masih lihat enggak? Nah, ketika puasa siang hari ini lihat drakor, lihat film enggak? Yang cakep-cakep enggak? Yang cewek-cewek ya? Ya, kamu lihat cewek TikTok itu
yang cowok atau kartun. Enggak mungkin kartun. Ini delok kartun kan ada masalah, ono kan? Kalau lihat cowok itu ada nafsu apa? Yang cakep-cakep atau sing mbah-mbah. TikTok orang adil kok. Ingat ya, jangan berdusta ya. Siang hari buka puasa, kamu mbah-mbah itu bener tak ada? Ada, itu banyak alibi aja kamu ya, kalau Bani Israel. Astagfirullah, seneng badai ya. Kalau kamu melihat film gimana? Batal bala puasa. Ini perbedaan ulama. Nah, hukumnya ada perbedaan. Perbedaannya gimana? Ada dari guru-guru saya ya. Delok wong langsung, karo delok liwat TV, beda hukumnya. Beda hukumnya. Gitu ya. Kue delok wong istilahnya telanjang, dosa. Tapi kamu lihat kalau ingin biasanya kue nek no Bali ya. No Bali kan permisi Amit Sewu ya, ada yang telanjang, tapi pantai itu sekarang dihususkan yang khusus turis luar. Telanjang, enggak pakai baju sama sekali ada. Ada pantai khusus yang turis luar. Agak jauh dari orang Indonesia. Indonesia diarahkan ke sini. Ya boleh, cuma agak jauh, dibedakan jauh. Ada. Kowe urung ke Bali ya? Mulane ke Bali, urunan sih ya. Urunan wong kalau salah 1,5 juta. Kalau dulu ada piknik ke Bali dulu ya programnya, tapi setelah dilarang oleh Kemendikbud, dilarang menarik pungutan atau apa tidak boleh kecuali sukarela. Kalian kalau mau ke Bali harus sukarela ya. Tapi kalau tidak banyak biaya akan mahal. Wes kita tentang itu ya, kita masalah hukum lagi. Melihat langsung, kalau ke Bali delok langsung itu haram. Ana sing pinter, santri pinter. Cukup nggawa kaca. Nah, nggawa kaca lewat cermin. Kaca. Bukan kacamata, kaca. Loh, kacamata itu langsung, kacamata. Kaca lewat cermin. Itu beda hukumnya. Pantulan bayangannya, istilahnya kan dijawab. Ana santri yang pinter, kenapa? Kamu melihat cermin itu tidak masalah ya. Kamu melihat cermin dengan nafsu, melihat apa oleh-oleh apa istilahnya apa lagi ya? Melihat apa? Melihat kamu kalau pacaran ada gift apa? Sapu tangan atau ini dari si dia. Kalau dilihat dengan nafsu, itu beda hukumnya dengan melihat orangnya langsung. Ya istilahnya sih berdosa sih, tapi tidak langsung ketika melihat langsung. Tidak sama, beda ya. Ini yang tanya tentang tadi suami istri tadi ya. Suami istri kalau apa masih ada nafsu gimana? Ditahan dulu, nanti malam ya, langsung serbu. Astagfirullah. Cilik ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Sudah? Kalau sudah saya stop. Silakan tanya apa? Udah jadi? Saya stop. Nah ini, kalau melihat makanan gimana? Ya perbedaannya ini, perbedaannya melihat dan nafsu. Ini tuh nafsu bisa diartikan bermacam-macam. Bisa nafsu kepada lawan jenis, bisa diartikan nafsu kepada hal lain, nafsu dengan makan. Makan itu termasuk nafsu ya, kepingin mangan itu keinginan nafsu juga kan. Mangan sing enak-enak itu nafsu juga. Ini perbedaan pendapat. Nek kepingin wong sing ati-ati, ora kepingin aneh yong. Sing ati-ati, kue aku termasuk wong umum. Puasa itu ada tiga jenjang ya, 3 tingkat. Sudah pernah dengar? Puasa orang umum, puasa orang khusus, puasa orang khususnya khusus, khawasul khawas ya. Puasa itu ada 3 tingkat. 3 tingkat orang puasa. Sebentar.
Iku mose cekel kowe lho ya, baru konek-konek ngono lho ya. 3 tingkat orang puasa. 1, puasanya orang umum. Termasuk kita. Kita itu orang umum loh ya. Ojo pede aku wong khusus. Wayane. Orang umum. Puasanya orang umum itu menjauhi dari segala yang membatalkan puasa. Puasa orang khusus. Oh, nggih titik lorae. Puasa kan dari segi bahasa kan artinya imsak ya. Ngeker, imsak menahan. Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Kok mau? Dan maksiat kepada Allah. Maksiat atau dosa? Ini tingkatnya orang khusus. Kalau orang khususnya khusus gimana? Khawasul khawas, bahasa Arabnya itu khawasul khawas. Orang khususnya khusus. Khawasul khawas kalau bahasanya ya khususnya khusus. Orang khusus dari orang khusus. Nek di bahasa Indonesia rada waguin. Ini menahan diri atau menjauhi ya? Menjauhi ini ya. Maksiat itu banyak. Kamu kalau tahu maksiat itu banyak dosa kita ya. Ngapusi gurune dosa. Ya, bukan hanya bohong ketika diminta gurune tolong disapu. Maksiat. Iya, kita banyak maksiat loh ya. Jangan menganggap diri suci. Boleh kalau untuk anak-anak. Boleh nggak puasa duhur, puasa beduk, kan? Boleh untuk latihan anak-anak ya. Berpuasa beduk, puasa sambung. Perhitungannya ada di taklim dan takdib, bukan di pahala. Bukan di puasanya, tapi ngulang, mengajari anak-anak. Ngajar anak ibadah itu dapat pahala. Ya belum, kalau belum, kaya wong sholat lagi Allahu Akbar lagi anu melayu. Kelas 6 SD itu usia berapa? 12 itu hati-hati loh ya. Orang Indonesia sekarang dulu sih usianya 14-15 baru balik ya. Sekarang maju. Usia 9 wis do ngono. Kau kan ndelok TV. Ya, 9 itu sudah bisa loh. Tetangga saya itu loh. Tetangga saya 9 itu sudah datang bulan. Berarti kan sudah dewasa. Kowe umur piro? Nah, itu masih 6 SD kan? Tetangga saya 9 bulan itu loh ya. Sudah datang bulan, usianya sudah berbeda. 9 bulan, 9 tahun, astagfirullah. Yo, biasa ibu-ibu nek ngomong, "Lho, kok kesano?" Ndak, orang ngomong itu bukan gibah lho, itu keadaan itu ya. Anu ya, cah saiki
Sang tahun kok wis men. Itu gibah dak? Sang tahun kok wis ngemen. Kulo iku. Ibu-ibu ngono. Krungono tapi kan saya sebagai analisis ilmu ya. Oh, bener. Madhab Syafi'i 9 tahun itu sudah bisa men. Kalau madhab selain Syafi'i itu 15 tahun loh ya. Madhab Syafi'i dan selain Imam Syafi'i. Istilah kakek nutrisi. Iya, apa pergeseran? Oh, enggak, iya, istilahnya tahu hormon enggak dalam ilmu ILPA? Hormon itu dipicu apa? Enggak mesti. Makan dan tontonan dan sifat pikiran ya. Hormon itu dari pikiran. Ya. Sudah datang bulan. Usianya berapa? Iya, orang tuh beda-beda. Tergantung dari gen, hormon, dan itunya kan. Ini, kita kembali ke sini. 3 tingkat orang puasa. Orang umum menahan diri atau menghindari dari yang membatalkan puasa. Ini kue aku, bener kan? Orang khusus menahan diri, menghindari dari yang membatalkan puasa dan maksiat. Ini wong khusus ya. Orang khususnya khusus menahan diri, menghindari dari selain Allah. Ini tingkatnya para aulia, ya para wali. Nek poso, iku sing dipikir Allah. Ora mikir kok buka apa ya, ora ya. Orang tingkat 3, tingkat khususnya khusus ini ya. Kok mikir kok aku mangan buka apa ya, iku batal menurut dia ya. Kita wah kangelan ya, lagi siji ae wis menahan luar biasa kok ya, apalagi tingkat kedua ya. Maksiat itu banyak loh ya. Maksiat itu banyak loh ya, bukan hanya yang dosa saja loh ya. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak ini saya tutup. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sudah ini saya tutup.